video sebelumnya kita bicara present simple seri 1. Mungkin dibilang versi 1 bisa iya, bisa enggak. Sekarang kita akan bicara yang versi 2. So, stay tune, jangan kemana-mana. Tonton sampai habis supaya ngerti. Alright, there you go. Oke, so di video sebelumnya kita udah bahas present simple, tapi itu versi sederhana yang super sederhana. Dan saya kasih latihan soal. Mudah-mudahan udah di-download, mudah-mudahan udah dicobain. Dan ini dia kunci jawabannya. Lihat di layar. Oke, kalau terlalu cepat, memang sengaja. Karena saya nggak mau ngabisin waktu hanya untuk um, ngeliatin itu, ngeliatin kunci jawaban. Kunci jawabannya di-download aja, linknya saya udah kasih di bawah. Eh, Sekarang saya mau bicara soal present simple versi 2. Oke, bukan versi 2 lah. Ini video kedua. Sengaja saya bagi dua karena ini kalau nggak diginiin bakal pusing banget. Oke. Nah, as usual, saya selalu bilang bahwa yang namanya pattern itu hanya subject dan verb. Oke. Nah, present simple ini kita pakainya adalah sebelumnya saya udah pernah bilang di video yang sebelumnya, maksudnya saya bilang bahwa ini adalah untuk bicara fakta dan untuk bicara sesuatu yang permanen. Nah, di sini ada tambahan lagi, kita bicara soal kebiasaan atau habit, kebiasaan. Mau kebiasaan baik, mau kebiasaan buruk. Dan schedule. Schedule-nya maksudnya di sini lain dengan habit ya. Schedule di sini maksudnya timetable atau jadwal. Kalau kebiasaan itu kan nggak selalu di jam yang sama. Kalau kebiasaan itu bisa beda 5 menit, 10 menit, 15 menit, oke. Tapi kalau schedule atau timetable, itu waktunya fix. Walaupun kita hidup di negara yang, susah sekali buat jadwalnya tetap. Anyway, balik lagi ke sini. Ini agak sedikit tricky. That's the bad news. The good news is, berita baiknya, tidak butuh kalimat atau kata-kata yang banyak atau kalimat yang panjang untuk bikin present simple ini. Di video sebelumnya saya bicara kita pakai adjective sama pakai noun. Di sini kita pakai verb. Nah, verbnya apa? Karena dia present, kita pakainya verb 1. Kita pakainya verb 1. Oke? Gini, hanya dengan saya ngomong I eat, itu udah jadi kalimat. Kenapa? Karena sudah ada subjeknya dan sudah ada verbnya. Karena ini yang sering saya dapat nih di murid-murid saya, bahkan di level-level yang udah atas. Masih ada kesalahan begini. Bisa geser dikit ya. I am eat. Ini alasan kenapa saya bilang bahwa is, am, are itu kita sebutnya verb. Oke? Kenapa? Karena subject. I itu subject, am itu verb, it juga verb. Ini nggak fair. Gini, kenapa nggak fair? Kalau yang namanya kalimat dalam bahasa Inggris, kita harus fair. Kalau subjeknya 1, verbnya juga 1. Kalau subjeknya 2, verbnya 2. Kalau subjeknya 10, verbnya 10. Ada aturannya nanti gimana bisa pakai subjek lebih dari 1 dengan verb lebih dari 1. Itu ada aturannya, saya tidak akan bahas sekarang. Tapi intinya kalau subjeknya hanya 1, verbnya hanya 1. Oke? Ini kenapa I am it itu salah. Oke? Di sini kita nggak pakai to be, kita nggak pakai is, am, are. Karena kita pakainya fokusnya di verb. Oke? Nah, seperti biasa saya akan mulai dari yang positif dulu. Dan ini sangat-sangat simple atau sangat-sangat sederhana.
karena kamu hanya butuh dua kata untuk bikin subjek dan verb saja untuk bikin kalimat. Nah, I, you, we, they. Oh ya, eh, sekedar saran, bagus juga sih kalau lagi nonton video ini sambil tulis. Ini sih table apa? Table sama aja. Table ini dibikin, digambar, punya buku khusus untuk ini. Oke, karena pembagiannya ini agak beda. Say, misalnya verb atau kata kerja ya, sesuatu aktivitas, sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan. Dilakukan atau tidak dilakukan. Tidak ya berarti negatif maksudnya begitu. Em, misalnya I sleep, apalagi ya, talk, eat, do, have. Gini deh. Ketika kita mau bicara he, she, it, ini yang kita sebut orang ketiga tunggal atau third person. Bukan people ya, person, single atau singular. Simpelnya dalam bahasa Indonesia itu kita sebutnya dia. Dia orang ketiga. Bukan mereka, dia. Artinya hanya satu pihak nih. Di, yang kita omongin ini cuma satu orang. Ini kita rubah nih. Kita nggak bilang lagi sleep. Kita bilangnya sleeps. Kita nggak bilang talk lagi. Kita bilangnya talks. Kita bilangnya eats. Kita bilangnya does. Kenapa pakai es? Saya nggak tahu. Saya nggak bikin bahasa ini. Pokoknya aturannya orang bule ngomongnya begini. Do ya jadi does. Apakah itu present? Ya present sama. Have ini juga jadi has. Yang paling umum orang kalau bikin kesalahan itu have jadi haves. Enggak, has. H-A-S. Dah. Artinya, kalau bikin kalimat I walk, they walk, tapi she walks, kasih S. Bukan berarti verbnya jadi banyak. Nggak tahu, saya nggak pernah cari tahu dan saya juga nggak kepengen tahu juga kenapa kalau orang ketiga pakai S. Nggak, saya nggak ngerasa itu penting untuk saya tahu. Pokoknya she walks. Udah, that's it. He walks. Mau diganti she-nya pakai nama, misalnya Linda. Ya tetap Linda walks. Nggak, nggak jadi Linda walk. Tapi kalau saya misal saya bikin Linda and Tommy. Linda and Tommy walk. Kenapa? Karena Linda and Tommy itu sudah jadi they. Kan ingat yang tadi saya bilang, orang ketiga tunggal. Ini orang ketiga tapi tidak tunggal. Udah lebih dari satu. Jadi walk, nggak walks. Nah, lanjut ke bawah. Gimana kalau negatif? Yang saya bilang tadi di video sebelumnya, pasti ada not-nya. Cuma memang ada sedikit aturan. Jadi gini, bisa bikin ini aja ya. I, you, we, they, he, she, it. Hmm. Nah, I do not atau don't. Kita pakai yang baru aja ya. Sleep, eat, swim, play. Nah, untuk yang ini,
untuk yang orang ketiga tunggal lagi, he, she, it, ini kita jadi pakainya doesn't. Dan karena sudah ada doesn't ini, verb ini tidak ada yang pakai s sama sekali. Jadi verb itu pakai s hanya kalau di kalimat positif. Di kalimat negatif dia udah enggak. Di kalimat yang question juga sama. Saya pakai warna black. Ini berubah nih. Do atau does. Subject. Verb. Geser dikit. I, you, we, they, he, she, it. Oke. Ada question. Kita bagi ini. Do. Ini does. Udah. Gitu. Terserah verbnya apa. Write. Misalnya. Drink. Go. Sing. Do I write? Do you write? Do we go? Do they sing? Does he sing? Ingat aja gini, kalau udah ada does atau es sama yang ini juga, yang negatif, udah ada es, does, verbnya udah nggak pakai s lagi. Udah nggak. That's it. Dah, so kita recap. Present simple itu sebenarnya fungsinya hanya untuk membicarakan fact atau fakta, sesuatu yang permanen, habit, atau schedule. Saya kasih contoh deh satu-satu deh biar kebayang yang dimaksud fakta itu apa. Fact. Example, the sun rises in the east. Ini fakta dari awal sampai akhir zaman ya. The sun itu udah jadi it kan. Makanya nggak rise, apa terbit, nggak rise, tapi rises karena it in the east. Terbit di timur. Atau bisa disebut juga sesuatu yang misalnya yang permanen misalnya. I come from Bandung. I live in Bandung. Ya udah permanen. Di video yang present continuous saya bilang kan kalau anak kos biasanya I'm living in Bandung. Itu menyirakan, implying bahwa itu hanya sementara di Bandungnya. Suatu saat dia akan balik lagi ke kampung halamannya atau kota halamannya. Nah, kalau memang tinggalnya di Bandung, memang rumahnya di Bandung, ya I live, nggak I'm living. I live in Bandung. Lalu kita bisa bicara dua lagi ya, habit. Habit itu bisa bicara gini misalnya. They always. Nah, ini udah bicara habit. Mereka selalu come late. They always come late. Mau pakai always, mau pakai sometimes, often, usually. Kita bicara habit. Atau schedule atau timetable. Schedule atau timetable misalnya the bus leaves at 10. The bus leaves at 10. Ini deh biar jelas. The bus ini kita bicara satu bis. Makanya jadinya it. Itu kenapa kita pakai s. Nggak leave, tapi leaves. Oh ya, another thing. Kalau kata-kata ada
S-nya di akhir itu harus diucapin, karena kalau nggak diucapin artinya berubah. Saya bilang pencil dengan pencils itu beda. Kalau pencil itu satu, kalau pencils lebih dari satu. Jangan pelit ngucapin S di akhir, itu bisa merubah arti. Dan jangan juga nggak ada S-nya, tapi kita nyebut S. Misal, he is a teachers. Nggak bisa. Udah pakai terus teachers itu nggak masuk. Oke, okay? So that's it. Ini recap dari saya. As usual, saya simpan video, oh sorry video. Saya simpan link untuk latihan soal di bawah. Silahkan di-download. Ini free. Kunci jawabannya seperti biasa lihat di video selanjutnya. Oke, okay? Thank you very much. Terima kasih udah stay sampai menit keberapa nih? Pokoknya kurang dari 20 menit deh. Dan kalau seperti biasa kalau ada mau request atau ada pertanyaan-pertanyaan tulis di kolom komentar. Saya akan coba menyempatkan diri untuk jawab atau saya bikin video untuk jawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti saya compile. Oke. Okay? Thank you very much and have a good day. In audio.